Saya akan menjelaskan mengenai perjanjian baku. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian baku itu? Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian tertulis yang isi, bentuk, maupun cara pembuatannya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha barang atau penyedia jasa yang kemudian nantinya digandakan dan ditawarkan kepada konsumen secara massal. Secara umum, syarat-syarat dari banyaknya kontrak itu telah dicetak dalam bentuk standar yang nantinya digunakan untuk semua kontrak yang sejenis dan hanya diubah sejauh yang dibutuhkan oleh kondisi kontrak tertentu. Dalam istilah hukum, perjanjian baku itu merupakan perjanjian formulir yang syarat-syaratnya telah ditentukan sebelumnya dan dibuat secara seragam. Dapat dikatakan bahwasannya perjanjian baku itu adalah suatu perjanjian yang bentuk dan isinya telah dibakukan, dibuat secara sepihak dan dalam jumlah yang besar, serta digunakan untuk semua perjanjian yang sejenis atau perjanjian yang pembuatannya tidak melibatkan pihak lawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait klausula baku. Klausula baku adalah pasal dan atau pernyataan di dalam suatu perjanjian baku atau suatu klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha barang dan atau penyedia jasa. Adapun pada klausula baku itu sendiri berisi dua hal. Yang pertama yaitu klausula baku yang adil, dan yang kedua adalah klausula baku yang tidak adil, atau bisa disebut dengan klausula eksonerasi atau klausula eksemsi. Dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru, dalam pasal 1 angka 13 dan 14, dalam pasal ini dijelaskan bahwa terkait klausula baku dan perjanjian kontrak baku itu sangat dibedakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unfair contract terms dalam kontrak konsumen. Unfair contract terms sendiri itu adalah suatu klausula eksonerasi atau eksemsi yang digunakan dalam memperkenalkan ketentuan-ketentuan kontrak yang tidak adil dalam kontrak konsumen. Kemudian ada alat uji unfair contract terms di Australia. Dalam menguji apakah suatu kontrak itu mengandung klausula unfair atau tidak adil bagi konsumen, menurut Unfair Contract Terms Guide for Business and Legal Practitioners Australia, pengadilan atau tribunal akan menerapkan uji tiga tungkai ketidakadilan. Suatu ketentuan dalam kontrak konsumen ialah tidak adil apabila yang pertama akan menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam hak dan kewajiban para pihak yang timbul di bawah kontrak dan di kontrak. Yang kedua, tidak secara wajar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah dari pihak yang akan diuntungkan oleh ketentuan tersebut. Yang ketiga, akan menyebabkan kerugian baik kerugian finansial atau kerugian keuangan lainnya kepada salah satu pihak jika hal itu diterapkan atau diandalkan. Nah, dari ketiga bagian uji ketidakadilan tersebut harus terbukti ada dan nyata berdasarkan keseimbangan probabilitas agar pengadilan dapat memutuskan bahwa suatu ketentuan itu tidak adil. Suatu permohonan untuk menguji sebuah ketentuan kontrak mengandung klausul yang tidak adil bagi konsumen di Australia dapat diajukan oleh Australian Competition and Consumer Commission atau ACCC, yang kemudian pengadilan itu memiliki kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya ketidakadilan dalam kontrak yang dimaksud. Nah, dalam hal ini bukan berarti ACCC lah yang menentukan ada unsur ketidakadilan dalam suatu kontrak. Kemudian ada alat uji unfair contract terms di Inggris Raya. Adapun di Inggris, berdasarkan Unfair Contract Terms 1977 sebagaimana diubah oleh Unfair Contract Terms 1999 yang selanjutnya diubah oleh Consumer Rights Act 2015, suatu ketentuan atau kontrak itu dikatakan tidak adil jika yang pertama, jika ketentuan kontraknya itu belum dinegosiasikan secara individual. Yang kedua, istilah tersebut kemudian menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga, istilah tersebut bertentangan dengan syarat etikat baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab Unfair Contract Terms dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Bahwa jelas dalam undang-undang ini tuh hanya memperkenalkan perjanjian baku sebagai perjanjian tertulis termasuk dalam bentuk elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, dan cara pembuatan, serta digunakan untuk menawarkan produk dan atau layanan kepada konsumen secara massal. Dalam undang-undang ini dijelaskan dalam pasal 238 terkait pengaturan perjanjian baku yang bisa diakses di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut. Dijelaskan dalam pasal 285 Undang-Undang PPSK itu mengatur sanksi administratif terkait perlindungan konsumen. Pelanggaran terhadap pasal 238 itu tapi dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif. Akan tetapi dalam hal ini itu dapat dikenai sanksi pidana. Adapun dalam PUSK ini juga menjelaskan terkait sanksi pidana yang dapat dikenakan dengan pidana paling penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling banyak sejumlah dengan 25 miliar rupiah, yang hal itu sesuai dengan pasal 306. Penjelasan yang kedua yaitu tentang Unfair Contract Terms dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, pengaturan pencantuman klausula baku yang tidak adil atau Unfair Contract Terms dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu telah dijelaskan dalam pasal 18. Adapun dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga memuat akibat hukum dari pelanggaran itu, yang dijelaskan
Selain klausul baku yang melawan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini batal demi hukum, pelaku usaha pasal ini menurut pasal 62 nyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, pasal 17 ayat 2, dan pasal 18 dapat dikenakan pidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak yaitu 2 miliar rupiah. Oke, baik. Saya akan jelaskan tentang pengawasan pencantuman unfair contract terms. Jadi pengawasan dalam pencantuman unfair contract terms ini menjadi dua, yaitu pemerintah dan BPSK. Nah, unfair contract terms ini dalam UPK, pengawasan pencantuman klausul bakunya atau contract terms di Indonesia itu dilakukan oleh BPSK dan pemerintah dengan fokus untuk pada perlindungan konsumen. Nah, BPSK juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pencantuman klausul baku, sedangkan pemerintah melalui berbagai lembaga seperti Kementerian Perdagangan, terus Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, dengan lembaga-lembaga ini juga mereka akan melakukan pengawasan dan pengaturan terkait klausul baku.